mengenai registrasi dan aktivasi wajib pajak badan. Ya, sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan kenalan dulu. Aku Valentine Dinarsa Kirana. Aku Fitriani Dewi. Dan kita akan langsung mulai ke materi pertama, yaitu tentang registrasi wajib pajak badan. Oke, langkah pertama itu gampang banget. Ketika kita sudah buka halaman login Cortex, kita langsung melihat opsi New Registration atau pendaftaran baru. Ya, ini aku sambil lihat juga di Cortex ya, jadi enak ngejelasinnya. Nah, langsung aja klik itu ya. Setelah itu nih kita langsung diarahkan untuk memilih jenis wajib pajak yang mau kita daftarkan. Karena kita mau daftar untuk badan usaha, jadi kita pilihnya yang corporate atau yang badan ya. Nah, setelah itu akan muncul beragam kategori badan usaha. Tinggal pilih deh mana yang sesuai dengan jenis perusahaan Anda. Gampang kan? Oke, lanjut itu ada, nah ini nih, yang ini nih, ini opsional nih. Pendaftaran NPWP badan ini bisa diajukan oleh perwakilan atau kuasa, ya kan? Itu tuh nggak wajib kok. Kalau Anda mengajukan sendiri, biarkan aja kotak "Is the application submitted by a taxpayer representative" ini, yang itu kosong, alias nggak perlu dicentang ya. Nah, tapi kalau Anda diwakilkan, baru kita tuh langsung centang kotak itu, langsung masukkan 16 digit NPWP atau NIK si perwakilan atau kuasa tadi gitu. Udah beres? Udah isi itu? Termasuk ya, itu tadi kalau misalkan kita yang tidak diwakilkan itu isi apa aja? 16 digit NPWP, NIK ya. Udah selesai, langsung klik next selanjutnya. Di sini sekarang saatnya kita isi detail identitas wajib pajak. Ini bagian penting, kita jadi pastiin datanya itu seakurat mungkin ya, karena perlu mengisi ini semua. Itu ada nomor SK pengesahan yang perlu diisi, lalu ada nama lengkap badan, lalu ada tanggal SK pengesahan, nomor akta pendirian, tempat pendirian, tanggal pendirian, NIK notaris atau PPAT, lalu ada jenis perusahaan atau modal, modal dasar, terus modal ditempatkan, dan modal disetor. Jangan khawatir, di sistem Cortex ini canggih kok. Mau tahu kenapa? Kalau SK pengesahan Anda divalidasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, dan datanya itu valid, nah ini beberapa informasi seperti nama wajib pajak, klasifikasi lapangan usaha atau KLU atau KLU, PIC, dan alamat wajib pajak akan terotomatis terisi. Jadi kita nggak perlu repot-repot ketik lagi. Keren kan? Kalau udah, kita langsung klik next lagi. Oke, selanjutnya di sini sudah ada detail kontak wajib pajak. Di sini kita akan masukkan email perusahaan, nomor HP, nomor telepon kantor, dan nomor faksimal kalau ada ya. Oke. Penting untuk email dan nomor HP, jangan lupa klik tombol verify ya, verifikasi ya, verify atau verifikasi itu kita klik di sebelahnya ya, nanti ada kode OTP yang akan langsung dikirim ke email atau HP Anda. Terus masukkan kode itu ke dalam halaman tersebut, lalu klik verify atau verifikasi lagi. Kalau misalnya OTP-nya belum masuk, coba klik tombol resend ya, kirim ulang. Nah, setelah semua terverifikasi, lanjut dengan klik next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pihak terkait ya. Ini add person in charge yang itu ya. Di sini kita bisa menambahkan siapa yang menjadi PIC atau penanggung jawab perusahaannya. Cukup klik di sini ada tanda plus, klik tanda plusnya itu untuk menambahkannya. Nah, informasi yang perlu diisi antara lain apakah dia penanggung jawabnya, terus jenis pihak terkaitnya apa, lalu keluarga negaranya apa, terus negara asalnya, NIK-nya, emailnya, dan nomor HP pihak terkait gitu. Oke, setelah itu terakhir data ini juga bisa otomatis nih keisi kalau memang berasal dari Ditjen AHU ya. Kalau udah beres, kita langsung terakhir kita klik save ya. Lanjut ke data ekonomi wajib pajak badan. Di sini minimal Anda harus mengisi KLU, KLU,
klasifikasi lapangan usaha utama dan KLU tambahan itu opsional ya. Lalu isi juga seperti merek dagang atau bisnisnya, apakah perusahaan Anda punya karyawan, peredaran bruto dalam setahunnya, nah itu juga diisi ya. Anda juga bisa mengutamakan fitur search atau cari untuk menemukan KLU yang tepat atau sesuai bisnis Anda. Setelah itu, jangan lupa klik next. Oke, hampir kita selesai. Sekarang kita isi detail alamat wajib pajaknya. Nah, minimal harus ada satu alamat utama ya. Anda perlu mengisi seperti jenis alamat, isi itu alamat lengkapnya, RT dan RW. Nah, kalau kita nggak tahu nih RT RW-nya apa ya Kak, kita isi aja 0000, nggak apa-apa ya. Lalu isi provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Nah, yang seru nih, sekarang tuh ada geometric data atau data koordinat peta. Ini penting untuk memastikan lokasi alamat wajib pajak Anda sudah di peta apa belum. Nah, setelah semua data alamat benar, tinggal klik next lagi. Kita sudah di langkah-langkah akhir nih. Kita sudah masuk ke unggah dokumen. Ya, kita tinggal upload. Caranya gampang, tinggal klik tombol unggah atau bisa juga kita drag and drop file. Ya, kita tarik langsung ke kotak yang sudah tersedia. Ya, kalau udah ini pastiin kita sudah mencentang kotak pernyataan yang bunyinya kurang lebih kayak dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi, saya menyatakan semua yang saya sampaikan benar dan lengkap. Itu kita centang aja ya, langsung kita klik, terus kita tinggal submit application atau kita kirim pengajuan. Nah, kalau udah kalian ikutin langkah-langkahnya, semua selamat. Proses pendaftaran NPWP Badan di Kortex sudah selesai. Nah, dengan Kortex urusan pajak jadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Jadi, mari kita sama-sama dukung reformasi perpajakan ini demi Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivasi akun wajib pajak Badan pada aplikasi Kortex. Nah, apa sih pentingnya aktivasi akun wajib pajak Badan ini pada aplikasi Kortex? Yaitu tujuannya agar wajib pajak Badan yang sudah memiliki NPWP sebelumnya dapat mengakses layanan pajak digital, yaitu misalkan e-filing, e-bupot, dan lain-lain. Untuk persyaratan sebelum aktivasi, yaitu yang pertama, wajib pajak Badan sudah memiliki NPWP Badan. Yang kedua, sudah mendaftarkan email dan nomor HP yang valid di DJP. Yang ketiga, tersedia data pendukung seperti NIK pengurus, SK Kemenkumham, dan akta pendirian badan. Lalu, untuk langkah-langkah aktivasi akun, yang pertama yaitu masuk ke laman Kortex DJP Akses melalui situs kortex.pajak.co.id. Yang kedua, pilih menu aktivasi akun wajib pajak, lalu klik menu aktivasi akun wajib pajak di halaman utama. Yang ketiga, verifikasi status pendaftaran, pilih sudah terdaftar, lalu masukkan NPWP atau NIK badan dengan klik cari. Jika datanya valid, maka nama badan akan muncul. Lalu yang keempat, cek dan perbarui data kontak jika lupa email atau nomor HP dengan cara klik lupa email atau HP dan lakukan verifikasi berdasarkan data badan. Lalu yang kelima, buat akun, yaitu dengan memasukkan alamat email aktif dan buat paspor baru dan lakukan konfirmasi OTP via email atau nomor HP. Lalu setelah aktivasi berhasil, maka akan ditandai dengan muncul notifikasi akun berhasil diaktifasi. Maka selanjutnya, wajib pajak Badan bisa login menggunakan email dan paspor yang sudah diaktifasi tadi. Maka aplikasi Kortex yang sudah berhasil untuk diaktifasi dan siap untuk digunakan. Untuk beberapa kendala yang sering terjadi oleh wajib pajak Badan saat melakukan aktivasi, yaitu yang pertama, NPWP tidak ditemukan, maka pastikan sudah terdaftar di sistem DJP. Lalu, email atau HP tidak aktif, maka segera ajukan pemuktahiran data melalui KPP. Atau kode OTP tidak masuk, maka cek spam atau ganti metode verifikasi. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai langkah-langkah
registrasi dan aktivasi wajib pajak badan. Kamu bisa ulang kembali video dari awal untuk bisa memahami lebih banyak lagi. Dan bila kita terlalu kecepatan, mohon maaf. Akhir dari video. Assalamualaikum.